Jadi, kamu sudah memutuskan untuk beli mobil pertama. Ini momen penting banget. Ini bukan cuma soal milih warna atau berapa banyak tempat kelasnya. Bukan, ini soal sesuatu yang jauh lebih mendasar, sesuatu yang menentukan seluruh hubunganmu dengan mesin mobil. Aku ngomongin transmisi. Kamu punya dua pilihan. Manual yang beneran, yang bikin kamu terlibat, atau otomatis yang simple, yang mungkin dibilang nggak punya jiwa. Keputusan ini akan membentuk setiap perjalanan yang kamu lakukan. Ini akan menentukan apakah kamu cuma penumpang dengan setir, atau pengemudi sejati, yang terhubung dengan jantung kendaraanmu. Ini keputusan yang lebih besar dari yang kamu kira. Dan salah pilih itu, jujur aja, agak bencana. Memilih antara manual dan otomatis, atau matic seperti yang disebut di beberapa tempat di dunia, adalah ritual penting bagi setiap pengemudi baru. Ini persimpangan jalan dalam hidup berkendara kamu. Satu jalan mengarah ke pemahaman yang lebih dalam tentang simpati mekanis, rasa kontrol, dan perasaan luar biasa saat melakukan downshift yang sempurna. Jalan lain mengarah ke, itu mengarah ke kehidupan, di mana mobil melakukan sebagian besar pemikiran untukmu. Bagi sebagian orang, itu berkah. Bagi yang lain, itu pengabaian tugasmu sebagai pengendara yang tak termaafkan. Lupakan apa kata teman-temanmu, lupakan apa kata ayahmu. Ini tentang kamu. Banyak orang akan bilang kalau era mobil manual sudah berakhir. Mereka akan bilang kalau otomatis adalah masa depan, lebih efisien, dan bahwa bergulat dengan pedal kopling adalah ritual kuno yang harus kita lupakan. Mereka, kalau boleh dibilang, salah besar. Transmisi manual adalah inti dari berkendara. Itu yang membedakan kita dari kera. Dan yang lebih penting, dari orang-orang yang cuma mau pindah dari A ke B tanpa kesenangan di antaranya. Pilihan ini bukan cuma praktis, ini filosofis. Ini tentang bagaimana kamu ingin mengemudi itu. Sekarang, jujur aja, transmisi otomatis bukan berarti nggak ada gunanya sama sekali. Itu diciptakan karena suatu alasan, terutama untuk membuat mengemudi tidak terlalu merepotkan bagi orang-orang yang melihat mobil hanya sebagai kotak logam untuk mengangkut belanjaan. Kalau perjalanan harianmu melibatkan macet yang membentang dari sini sampai bulan, otomatis mungkin menyelamatkan kaki kirimu agar tidak jadi anggota tubuh yang tidak berguna dan pegal. Tapi pertanyaannya tetap, apakah kamu membeli mobil untuk jadi bagian dari kemacetan, atau kamu membelinya untuk dikendarai? Itu perbedaan yang penting, dan harus kita eksplorasi dengan semangat. Mari kita mulai dengan yang beneran manual. Anggap saja ini percakapan langsung antara kamu dan mesin. Kamu punya tuas persneling, itu mikrofonmu, dan pedal kopling. Itu tombol on untuk mikrofon itu. Ketika kamu ingin mobil melaju lebih cepat atau punya lebih banyak tenaga, kamu injak kopling, pilih gigi yang tepat dengan tuas, dan lepas kopling dengan halus. Kamu memberitahu mesin persis apa yang kamu butuhkan darinya. Kamu adalah konduktor orkestra mekanis, dan suara perpindahan gigi yang pas dengan putaran mesin adalah simfonimu. Ini tarian mekanis yang indah. Otomatis, di sisi lain, seperti punya penerjemah yang sangat membosankan yang melakukan semua pembicaraan untukmu. Kamu punya pemilih sederhana dengan huruf-huruf di atasnya, P untuk park, saat kamu sudah menyerah. R untuk reverse, untuk mundur. N untuk neutral, untuk saat kamu benar-benar bingung. Dan D untuk drive, yang seharusnya berarti dull, atau membosankan. Kamu tinggal pilih D, injak gas, dan mobil. Jalan. Kotak pintar yang disebut torque converter dan planetary gear set mengatur semuanya sendiri. Dia memutuskan kapan harus ganti gigi, seringkali di saat yang paling tidak tepat, membuatmu sama sekali tidak punya suara dalam masalah itu. Pengalaman berkendara, oleh karena itu, sangat berbeda. Di manual, kamu terus-menerus terlibat. Otakmu, tanganmu, dan kakimu semua bekerja selaras. Kamu mengantisipasi jalan di depan, menurunkan gigi untuk tikungan agar mesin tetap di putaran terbaiknya, siap untuk melaju keluar dari sisi lain. Kamu merasakan setiap getaran, setiap nuansa mesin. Ini proses yang aktif, yang menggembirakan. Kamu bukan cuma menyetir, kamu benar-benar mengendalikan tenaga, dan itu perasaan yang luar biasa yang tidak bisa ditiru oleh otomatis. Dengan otomatis, pengalamannya jauh lebih pasif. Kamu injak satu pedal untuk jalan, yang lain untuk berhenti. Itu saja. Mobil yang menangani sisanya. Meskipun ini terdengar mudah, dan memang begitu, itu juga menciptakan pemutusan yang signifikan antara kamu dan kendaraan. Mobil terasa kurang seperti perpanjangan tubuhmu, dan lebih seperti peralatan rumah tangga, seperti mesin cuci yang sangat cepat. Bagi orang-orang yang merasa mengemudi itu stres atau menakutkan,
Kesederhanaan ini adalah anugerah. Tapi bagi siapapun yang punya sedikit pun bensin di nadinya, rasanya seperti kamu bagian terbaik semua pertama itu. Jadi, kapan manual jadi juara tak terbantahkan? Tentu saja, di jalan pedesaan yang indah dan berliku. Ini adalah habitat alami transmisi manual. Di sini, kamu benar-benar bisa menikmati koneksi yang diberikannya. Kamu bisa memilih gigi yang sempurna untuk setiap tikungan, menjaga mesin tetap bertenaga. Kamu bisa melakukan heel and toe downshift seperti pembalap, meskipun kamu cuma mau ke toko beli susu. Mobil manual mengubah perjalanan biasa jadi petualangan kecil. Umumnya juga lebih murah untuk dibeli dan dirawat, karena mekanismenya lebih sederhana dan tidak mudah mengalami kerusakan parah yang menguras dompet dibandingkan beberapa otomatis modern yang kompleks. Dan otomatis, momen kejayaannya datang di tempat yang paling ditakuti semua pengemudi, kemacetan yang tak berujung, dan menguras jiwa. Bayangkan kamu merayap dengan kecepatan 8 km per jam di pusat kota Jakarta atau London. Di manual, ini siksaan, kaki kirimu terus-menerus menari di pedal kopling, masuk, keluar, masuk, keluar. Ini melelahkan dan sangat menjengkelkan. Di otomatis, kamu tinggal angkat kaki dari rem, dan mobil merayap maju. Ini sederhana, tidak butuh usaha dan dalam skenario yang menyedihkan ini, jelas ini alat yang lebih baik untuk pekerjaan itu. Ini mengubah mimpi buruk menjadi sekadar ketidaknyamanan. Mari kita pertimbangkan situasi lain. Jika kamu tinggal di kota berbukit seperti San Francisco atau Bandung, memulai di tanjakan curam bisa jadi ketakutan terbesar pengemudi baru di mobil manual. Hill start yang menakutkan membutuhkan keseimbangan halus antara kopling, rem, dan gas untuk menghindari mundur menabrak mobil di belakang. Manual modern sering punya hill hold assist untuk membantu, tapi tetap saja butuh keahlian untuk menguasainya. Otomatis, bagaimanapun, membuatnya sangat mudah. Kamu tinggal pindahkan kakimu dari rem ke gas. Tidak ada drama, tidak ada panik, tidak ada klakson marah dari orang di belakangmu. Tapi bagaimana dengan kesenangan? Bagaimana dengan kegembiraan murni saat mengemudi? Jika kamu berencana membawa mobilmu ke track day, atau jika kamu hanya menikmati sensasi akselerasi, manual memberimu kendali penuh. Kamu bisa meluncurkan mobil dari berhenti, persis seperti yang kamu inginkan. Kamu bisa menahan gigi sampai red line untuk memeras setiap tenaga kuda. Otomatis seringkali akan ganti gigi terlalu cepat, merusak kesenangan demi efisiensi atau kehalusan. Untuk kesenangan berkendara yang murni dan tanpa filter, transmisi manual adalah, dan akan selalu menjadi, rajanya. Bagi kebanyakan orang yang belajar mengemudi, tidak bisa dipungkiri, otomatis itu lebih mudah. Jauh lebih mudah. Kamu menghilangkan bagian paling kompleks dari persamaan, pedal kopling dan tuas persneling. Ini memungkinkanmu memusatkan seluruh perhatianmu pada menyetir, mengerem, dan mengamati jalan. Kamu tidak akan mudah mati mesin di persimpangan yang ramai, yang merupakan sumber kepanikan besar bagi pelajar. Jika tujuanmu hanya lulus ujian dan melaju di jalan dengan keributan dan stres seminimal mungkin, otomatis adalah pilihan yang logis, meskipun membosankan. Itu adalah jalan yang paling sedikit hambatannya. Namun aku punya saran. Belajarlah mengemudi mobil manual. Meskipun kamu berencana membeli otomatis nanti, belajarlah di manual. Kenapa? Karena jika kamu lulus ujian dengan mobil manual, kamu diizinkan mengemudi keduanya. Jika kamu hanya belajar di otomatis, kamu akan terbatas pada otomatis seumur hidup, kecuali kamu mengambil ujian lagi. Belajar dengan 3 pedal membuatmu menjadi pengemudi yang lebih sadar mekanis. Itu memaksamu untuk memahami apa yang dilakukan mesin. Itu memberimu keterampilan yang akan kamu miliki selamanya. Keterampilan yang membuka seluruh dunia mobil brilian, klasik dan menarik yang tidak tersedia dalam pilihan otomatis. Jadi bagaimana kamu memutuskan? Itu tergantung pada gaya hidupmu dan, yang lebih penting, kepribadianmu. Jujur pada dirimu sendiri. Apakah mobil hanya alat untuk membawamu dari rumah ke kantor melewati kemacetan? Apakah kamu orang yang cemas yang ingin mengemudi semudah mungkin? Jika ya, telan harga dirimu dan beli otomatis. Tidak ada yang perlu malu. Itu akan membuat hidupmu lebih mudah, dan kamu akan sangat bahagia. Itu pilihan yang masuk akal dan praktis untuk dunia modern yang padat. Kamu akan nyaman, santai, dan kamu akan sampai ke tujuan. Tapi, jika ada sedikit bagian dalam dirimu yang melihat jalan berliku dan merasakan percikan kegembiraan, jika kamu berpikir mobil bisa lebih dari sekadar alat, jika kamu ingin merasa terhubung dengan mesin,
Untuk mengendalikan, untuk menjadi dalam arti kata yang sebenarnya, maka kamu harus memilih manual. Itu akan menuntut lebih banyak darimu, itu akan membutuhkan lebih banyak keterampilan, dan kadang-kadang akan membuat frustrasi. Tapi imbalannya, keterlibatan, kontrol, gonna maxing name long with the spring was riffrate. Hi, Daryl Bidisuri. Pilitpod Jigid Europe. Viz the Solo.